Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam kelas E yang beranggotakan saya Naufal Afla Mafakatsir, kemudian teman saya Nita Eka Rahayu dan Novi Aminatun Naziro. Kami akan menerangkan tentang telaah filosofis materi ideal dalam pendidikan Islam. Seperti yang kita ketahui, pendidikan merupakan proses pembentukan kepribadian yang merupakan hasil dari proses pembelajaran melalui lembaga-lembaga pendidikan. Diharapkan tidak hanya mampu menghadapi masyarakat teknologi masa depan yang makin teknologis, tetapi juga pendidikan berpengaruh terhadap proses pembentukan dan pengembangan sikap serta perilaku manusia. Pendidikan yang ideal diyakini dapat melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspek, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, maupun aspek ilmiah. Dengan demikian, proses pendidikan ini sebaiknya mendorong aspek tersebut ke arah keutamaan serta pencapaian kesempurnaan hidup melalui pembentukan karakter. Dari penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pengertian dari konsep pendidikan Islam yang ideal adalah sebuah proses yang bertujuan agar apa yang dilaksanakan dapat menghasilkan pola-pola kepribadian yang baik, membentengi dari krisis moral atau akhlak dan menjauhkan dari segala yang merusak tatanan kehidupan. Lebih dari itu, konsep pendidikan Islam yang ideal ialah pendidikan yang diharapkan oleh umat Islam yang mampu menjadi obor yang menerangi kebingungan dan kegelapan hidup manusia masa kini, sehingga secara maksimal dapat menjadi benteng moral bagi masyarakat dan teknologi yang pragmatis anti-moralis ilahi yang absolut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa tujuan dari adanya konsep pendidikan agama Islam yang ideal adalah untuk membina insan paripurna yang bertakarub kepada Allah, bahagia dunia dan di akhirat. Tidak dapat dilupakan bahwa orang yang mengikuti pendidikan akan memperoleh kelezatan ilmu yang dipelajarinya, dan kelezatan ini pula yang dapat mengantarkan mereka pada pembentukan insan paripurna. Nah, sedangkan menurut Ahmad bin Marimba, beliau mengemukakan dua macam tujuan. Yang pertama yaitu tujuan sementara dan yang kedua tujuan akhir. Tujuan sementara yaitu tercapainya berbagai kemampuan seperti kecakapan jasmania, pengetahuan membaca, menulis, dan ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan tujuan akhir yaitu terwujudnya kepribadian muslim yang mencakup aspek-aspeknya untuk merealisasikan atau mencerminkan ajaran agama Islam. Nah, dari pendapat dua para ahli ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan utama dari konsep pendidikan Islam yang ideal adalah mencapai ridha Allah dengan pendidikan Islam yang ideal, yang diharapkan akan lahir individu-individu yang baik, bermoral, berkualitas, sehingga bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa, serta umat manusia umumnya. Manusia adalah fokus utama dari pendidikan. Selanjutnya, sesuai dengan pandangan terkait pendidikan Islam dan materi dalam pembelajaran agama Islam, materi-materi ajaran Islam sangatlah penting untuk dapat dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan, diceritakan, disampaikan, serta dirumuskan kepada peserta didik oleh para pendidik. Adapun materi pendidikan Islam sebagai upaya pembentukan kepribadian muslim peserta didik, menurut Zuhairini dalam jurnal yang berjudul Materi Pelajaran Perspektif Hadis yang ditulis oleh Mas Lani dan Ratu A, bahwa materi pendidikan Islam setidaknya mencakup 3 aspek. Di antara 3 aspek tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek pendidikan keimanan yang tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 13. Yang kedua yaitu aspek pendidikan akhlakul karimah yang tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 14, 18, dan 19. Kemudian aspek pendidikan ibadah yang tercantum dalam Quran Surat
sebagai berikut. Yang pertama yaitu ilmu. Sebagaimana sabda Nabi yang berarti menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu iman, ihsan, dan Islam. Perintah tentang iman, Islam, dan ihsan yang menjadi pokok materi dalam pendidikan agama Islam merupakan pengejawantahan dari implementasi hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta. Yang ketiga yaitu akhlak. Menyampaikan tentang materi akhlak dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta atau perspektif Al-Quran dan hadis. Seperti dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kesolehan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Sekian materi yang bisa kita sampaikan mengenai telaah filosofis materi ideal dalam pendidikan Islam. Kurang lebihnya penyampaian materi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.